Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan setia Tuhan yang ada selalu di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada malam hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya curahan Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab terambil dari Amos pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Amos pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Dan ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita datang ke gereja, lalu kita berdoa, lalu kita menaikkan pujian, lalu kita mengaku dosa-dosa kita, dan kita juga mendengarkan firman Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang kita lakukan pada saat itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu memang tujuan kita untuk beribadah kepada Tuhan adalah salah satunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita juga mendengar seorang pendeta sering kali berdoa bahwa apa yang kita lakukan, baik di dalam pelayanan, atau juga di dalam rumah kita, atau juga di dalam pekerjaan, bahkan usaha, kita semua melakukannya itu juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebuah ungkapan atau harapan yang wajar-wajar saja kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu saja apa yang kita lakukan itu, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, berarti semua yang kita lakukan itu betul-betul tulus kita lakukan untuk Tuhan, tidak untuk diri kita sendiri. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan untuk supaya nama kita menjadi besar, menjadi keren, menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi orang yang sangat suci. Bukan kembali ke kita, bukan lagi urusan kita. Tetapi pada saat kita mau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita hanya terfokus semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, di bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mata Nabi Amos, apa yang dilakukan umat sama sekali tidak
menyenangkan Tuhan. Terbalik, ibadah yang dilakukan umat adalah untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Ibadahnya penuh dengan kesombongan. Mereka malah memamerkan kemewahan yang mereka miliki. Tidak ada lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang mereka lakukan itu penuh dengan kesombongan, kecongkakan, memamerkan kemewahan. Dan sudah bisa dipastikan bahwa Allah tidak berkenan kepada ibadah yang demikian. Allah tidak suka terhadap kesombongan para pemimpin-pemimpin. Pada waktu itu mereka yang tinggal di istana yang indah, yang bagus, makan mereka berkelimpahan. Sementara yang mereka layani adalah kaum-kaum jelata, orang-orang yang miskin dan menderita. Sehingga kehidupan mereka tuh betul-betul bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Pada prakteknya, ibadah yang mereka lakukan, mereka sangat aman, mereka sangat tentram. Hidupnya betul-betul berkelimpahan. Dan bagi mereka, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata tidak. Allah tidak suka dengan ibadah yang demikian. Dan Nabi Amos juga tidak memuji ibadah yang seperti itu. Allah tidak merasa disenangkan dengan kondisi ibadah yang dilakukan oleh umat. Bahkan kita bisa lihat Allah di situ bersumpah untuk mendatangkan hukuman. Bahkan Allah menyerahkan kota dan isinya itu kepada musuh untuk dihancurkan. Asyur menghancurkan Israel. Semuanya akan binasa. Bahkan juga Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di situ kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 9. Ya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Itu menjelaskan tentang hukuman yang mengerikan. Belajar dari renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali kita diingatkan bahwa ketika kita beribadah, kita itu menghadap Tuhan dengan rasa takut, dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, menyenangkan hati Tuhan itu artinya apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak melakukan dosa dan kesalahan. Tidak menyakiti hati Tuhan. Tidak melanggar aturan. Tidak merugikan orang lain. Tidak melukai hati sesama. Dan apa yang kita lakukan betul-betul dari hati yang tulus. Dan itu semua akan mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengevaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang juga kita lakukan pada saat kita beribadah, apa niat kita, apa motivasi kita, supaya kita betul-betul layak di hadapan Tuhan. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita masuk dalam doa-doa syafaat kita sebelum kita istirahat, supaya kita betul-betul dimampukan Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita juga mau berbuat sesuatu dengan juga boleh berdoa bagi banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini ya Bapa, di mana kami boleh belajar dari Nabi Amos yang mengajarkan kepada kami bahwa untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi betul-betul melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga seringkali kami begitu sombongnya, begitu congkaknya, begitu mementingkan diri kami sendiri, hanya untuk kehebatan kami, untuk mencari nama besar bagi diri kami sendiri. Kami melakukan segala sesuatunya tidak tulus hati, dan kami hanya mau mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Dan biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus merendahkan diri terus di hadapan Tuhan, sehingga kami hanya terfokus melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang saat ini mungkin terbaring sakit di rumah, ataupun yang di rumah sakit. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan mereka kesembuhan ya Bapa, melalui obat-obatan, melalui tangan-tangan dokter ataupun perawat, dan juga melalui orang-orang yang selalu setia dan sabar menjaga umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Di surga, kami juga mau berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan kiranya memberkati dalam kondisi seperti ini. Biarlah para pelayan-pelayan-Mu ini semakin erat, semakin dekat, semakin memperkuat, dan semakin memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga terus dimampukan dalam melakukan tugas tanggung jawab. Sebagai apapun kami, apakah kami sebagai pendeta, apakah kami sebagai presbiter, para pengurus pelkat, bahkan karyawan gereja, bahkan juga kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami boleh melayani. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kami semua, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, untuk boleh merendahkan diri, menjadi hamba sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak untuk mencari nama, tidak untuk membuat nama kami besar dan hebat, tetapi apa yang boleh kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan nama besar Tuhan sajalah yang terus boleh ada dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, bahkan sampai yang ada di daerah, yang boleh terus bekerja keras di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Segala kebijaksanaan, kebijakan yang mereka ambil, biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga betul-betul apa yang mereka lakukan betul-betul adalah keputusan yang terbaik bagi kami semua. Dan kami sebagai rakyat boleh terus mendukung dan mematuhi, taat dan setia atas semua peraturan dan aturan yang harus kami lakukan. Dan semuanya itu untuk kepentingan kami bersama. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kondisi atau pergumulan, persoalan yang berat. Tuhan kiranya berkati, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka dimampukan melewati setiap persoalan yang ada. Dan kami mau menyerahkan doa-doa kami yang lain ya Bapa. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh menyampaikan doa-doanya secara pribadi. Jemaat Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Dan kiranya Tuhan memberkati istirahat malam kami pada saat ini, agar kami memiliki kekuatan yang baru esok hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.